Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana kejadian-kejadian kecil yang super acak ternyata bisa punya konsekuensi yang mengubah dunia? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gagasan ini. Mungkin kedengarannya aneh ya, gimana bisa satu liburan mengubah hasil parang? Tapi percaya deh, ini titik awal yang pas banget buat cerita kita. Sebuah kisah yang nunjukin betapa rapuhnya sejarah yang kita tahu. Jadi ceritanya gini, tahun 1926, Menteri Perang AS Henry Stimson lagi liburan di Kyoto dan dia jatuh cinta sama kota itu. Lompat ke Mei 1945. Komite Target AS nunjuk Kyoto jadi target utama bom atom. Tapi Stimson yang masih kebayang-bayang sama perjalanannya dulu nolak mentah-mentah. Dia bahkan sampai ketemu Presiden Truman 2 kali, cuma buat nyelamatin kota kesayangannya itu. Hasilnya, gila sih, Agustus 1945, Kyoto selamat, dan bomnya dialihkan ke Hiroshima. Coba deh direnungin, cuma gara-gara satu kenangan indah dari liburan, nasib ratusan ribu orang berubah total. 100.000 jiwa selamat, tapi 100.000 lainnya jadi korban. Ini contoh paling ekstrim, gimana satu kebetulan kecil punya dampak sejarah yang, wow, luar biasa besar. Kisah tadi itu bukan cuma cerita aneh yang terjadi sekali aja. Justru ini nunjukin cara kerja dunia yang fundamental, yang sering banget kita lupain. Yuk kita bedah kerangka berpikirnya. Nah, para ilmuwan dan filsuf tuh punya dua cara pandang yang saling bertolak belakang buat ngejelasin hal-hal kayak gini. Pertanyaannya simple, hidup kita ini dibentuk sama kebetulan atau emang udah ada jalannya? Di satu sisi, ada yang namanya kontingensi. Gampangnya, ini teori ya kejadian gitu aja. Satu keberuntungan kecil yang acak bisa banget bikin sejarah belok ke jalur yang sama sekali beda. Nah, lawannya itu konvergensi. Ini teori semua terjadi karena ada alasannya. Maksudnya, sejarah itu bakal jalan ke arah yang sama, bisa diprediksi, gak peduli ada kejadian aneh apapun di tengah jalan. Oke, biar lebih jelas lagi ya, kontingensi itu saat satu peristiwa kecil yang kelihatannya super acak, ternyata bisa ngubah masa depan secara radikal. Hasil akhirnya itu benar-benar bergantung sama satu detail kecil itu. Contoh paling gampangnya, asteroid yang nabrak bumi 66 juta tahun lalu. Coba bayangin, kalau asteroid itu datang 1 menit lebih cepat atau lebih lambat aja, dia bakal meleset total dari bumi. Tapi nyatanya, dia nabrak dan musnahlah dinosaurus. Siapa yang selamat? Makhluk-makhluk kecil yang bisa ngumpet di bawah tanah. Dan kita? Ya, kita ini keturunan dari mereka yang selamat itu. Keberadaan kita di sini, sekarang, itu hasil dari sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Konvergensi. Ini adalah ide di mana sebuah hasil itu udah pasti bakal terjadi, nggak peduli detail-detail kecilnya kayak gimana. Seolah-olah jalur kehidupan itu udah ada relnya sendiri, dan bakal terus ngikutin rel itu. Contoh yang paling keren buat ngejelasin ini, evolusi mata. Mata kita yang super kompleks ini ternyata berevolusi secara terpisah di berbagai spesies, dari manusia sampai cumi-cumi. Dan hebatnya, semuanya berawal dari mutasi acak di gen yang sama, namanya PEX6. Seolah-olah alam tuh nemuin solusi yang sama berulang kali dengan sendirinya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi sainsnya. Ternyata gagasan bahwa perubahan super kecil bisa bikin dampak super besar itu ada namanya loh. Kenalan dulu yuk sama Edward Lorenz, dia ini ahli meteorologi di tahun 60-an yang lagi nyoba-nyoba bikin prediksi cuaca pakai komputer. Suatu hari, biar cepet dia mau ngulangin simulasi cuacanya, tapi dia nggak masukin data dari awal, dia cuma masukin angka dari tengah-tengah proses simulasi sebelumnya. Masalahnya, komputer yang dia pakai itu membulatkan angka yang dia masukin. Perbedaannya super kecil. Cuma 0,000127. Kesalahan pembulatan yang sekilas, ya ampun, nggak ada artinya sama sekali kan? Tapi ternyata itu sangat berarti. Kesalahan pembulatan yang secuil itu menghasilkan ramalan cuaca yang beda total. Dari sinilah lahir yang namanya teori kekacauan dan efek kupu-kupu. Tahu kan? Gagasan bahwa kepakan sayap kupu-kupu di Brasil secara teori bisa memicu tornado di Texas. Dan ini ada kisah nyata yang nunjukin betapa gilanya keterhubungan ini. Jadi, ada beberapa anak di Yunani yang lagi main bola. Bolanya nyasar ke laut. 10 hari kemudian, 130 km dari situ, ada turis namanya Ivan. Dia keseret ombak, hampir tenggelam. Dan entah gimana caranya, bola yang tadi hanyut itu
ketemu sama Ivan di saat yang paling krusial. Dan bola itu menyelamatkan nyawanya. Luar biasa kan? Oke, kalau Anda sekarang mikir, aduh kok pusing ya, masa sih dunia ini isinya cuma acak dan kacau? Tenang, Anda nggak sendirian. Otak kita emang dari sananya dirancang buat menolak ide ini. Otak kita itu nggak berevolusi buat melihat dunia apa adanya. Nggak. Otak kita berevolusi buat bantu kita bertahan hidup. Dan caranya dengan ngambil banyak banget jalan pintas. Kita ini makhluk jalan pintas yang dirancang buat ngelihat pola-pola simpel, bukan kekacauan yang rumit. Intinya begini, evolusi itu nggak milih persepsi yang paling akurat soal realitas. Evolusi milih persepsi yang paling berguna buat kita bertahan hidup dan punya keturunan. Makanya kita secara otomatis selalu nyari cerita sebab akibat yang sederhana. Kita tuh punya bias bawaan buat nyari tujuan, bahkan di tempat yang sebenarnya nggak ada tujuannya. Ini namanya bias teleologis. Misalnya, kita mikir gunung itu ada tujuannya, yaitu biar bisa kita daki. Bahkan ada eksperimen split brain yang nunjukin kalau bagian kiri otak kita, si penerjemah, bakal otomatis ngarang-ngarang cerita yang masuk akal buat ngejelasin hal yang sebenarnya nggak dia ngerti. Pokoknya, kita butuh alasan, butuh cerita, meskipun cerita itu salah. Jadi terus gimana dong? Apa yang harus kita lakuin dengan semua pengetahuan ini? Gimana caranya hidup di dunia yang ternyata kacau dan saling nyambung ini? Jawabannya ada di pergeseran cara pandang yang dahsyat. Semua ini ngebawa kita ke satu mantra yang kuat banget yang bisa ngerangkum semuanya. Kita tidak mengontrol apapun, tetapi memengaruhi segalanya. Ini bukan soal jadi penguasa takdir, tapi soal sadar akan peran kita di dalam sebuah sistem yang jauh lebih besar. Jadi, daripada pusing-pusing nyoba ngendaliin hasil akhir, fokus kita seharusnya ada di pengaruh kita. Setiap tindakan baik, setiap keputusan yang kita ambil, setiap obrolan, semuanya itu ngirim riak ke dunia. Kita memang nggak pernah tahu riak itu bakal sampai kemana atau nyentuh siapa, tapi yang pasti kita adalah pembuat riak itu. Keberadaan Anda sendiri, di sini, sekarang, itu bukti paling nyata dari semua ini. Coba deh pikirin, rantai kebetulan yang panjangnya hampir tak terbatas, yang harus terjadi cuma supaya Anda bisa ada. Rantai yang nggak putus-putus sampai jutaan tahun ke belakang, di mana setiap leluhur Anda, dari manusia purba yang lari dari macan, sampai makhluk mirip cacing yang berhasil nggak keinjak, semuanya harus selamat. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin deh, kebetulan kecil apa yang udah ngebentuk hidup Anda sampai sekarang? Mungkin pertemuan yang nggak disengaja, keputusan sepersekian detik, atau kecelakaan aneh yang justru ngebawa Anda ke jalan Anda yang sekarang. Begitu Anda mulai ngelihat kebetulan-kebetulan ini, Anda mungkin bakal sadar betapa ajaibnya keberadaan kita semua.